pemangku hajat pada malam hari ini, alhamdulillah yang berbahagia Ibu Hajah Ardiani dengan manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah segala kebaikan untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan Amin. usianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, ini banyak bersumber memancar dari hati kita. Kalau kita ibaratkan bahwa hati kita ini seperti teko, kalau dalam bahasa Jawa Timur itu ceret, teko tempat air. Ketika teko itu berisikan teh, air teh, maka ketika dikeluarkan air teh itu dari dalam teko, maka yang keluar pun juga air teh. Apabila di dalam teko itu berisi air putih, maka ketika keluar dari teko itu pun yang keluar air putih. Jika di dalam teko itu berisikan madu, maka ketika keluar dituangkan, yang keluar pun juga madu. Begitu juga apabila teko itu berisi air tua, air tua yang memabukkan itu, maka ketika isi itu keluar dari dalam tekonya, maka yang keluar pun juga air tua. Itulah gambaran bahwa yang keluar dari dalam diri kita, ucapan kita, tingkah laku. Ini banyak dipancarkan oleh keadaan hati atau isi hati kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu pada dasarnya adalah merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Maka apabila hati kita itu baik, maka yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Apabila di dalam hati kita itu berisi kotoran, maka yang keluar dari mulut kita, yang nampak dari perilaku kita, itu adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, manakala kita membicarakan orang lain, itu hakikatnya kita membicarakan diri kita. Orang yang menganggap bahwa orang lain sombong, itu biasanya dirinya sendiri yang terusik hatinya atas apa yang dilakukan, atas apa yang dibicarakan oleh orang lain, sehingga dia terganggu hatinya dan menganggap orang lain itu sombong. Ketika dia menganggap bahwa orang lain tidak baik, itu adalah mencerminkan dirinya sendiri bahwa di dalam kolbunya itu ternodai sesuatu yang tidak baik.
Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka kita akan sadar bahwa orang yang menceritakan umpamanya, ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain. Dia cerita kemana-mana. Bahkan dibubuhi dengan fakta atau data. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitabnya bahwa orang itu kalau sudah timbul rasa buruknya, timbul keburukan di dalam hatinya, maka dia akan mengeluarkan keburukan itu dan dia akan mencari penunjang untuk menunjang keburukannya itu. Maka akan ada flyer keburukan orang yang diburuk-burukkan oleh dia. Akan ada video yang disebar-sebarkan oleh dia. Sebenarnya dan hakikatnya, ketika dia menceritakan kejelekan orang lain, maka hakikatnya dia menceritakan dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulangi. Ketika ada orang yang menceritakan keburukan orang lain, maka sebenarnya dia menceritakan dirinya sendiri. Semuanya akan kembali kepada dirinya, dan apa yang keluar dari dalam dirinya itu adalah cerminan yang ada di dalam hati. Coba di dalam kehidupan ini kita belajar. Di dalam kejadian-kejadian di kehidupan kita ini kita banyak belajar. Taruhlah satu contoh, kita marah. Kita marah kepada istri kita. Marah pada istri kita. Semarah-marah. Maka pada hakikatnya kita bukan marah kepada istri kita, tetapi kita marah terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu akibatnya akan kita rasakan sendiri. Setelah kita marah, sakit dan pening kepala kita. Deg-degan hati kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita marah kepada orang lain itu hakikatnya kita marah kepada diri kita sendiri. Dan kita memiliki sinyal, perangkat, yaitu kalbu kita, hati kita. Ketika kita sedang dalam kondisi marah, maka dentuman hati kita, jantung kita ini semakin keras. Ini umum terjadi. Ketika kita marah, meluapkan emosi, detak jantung kita semakin keras. Itu sebenarnya adalah hati kita mengingatkan terhadap diri kita. Tetapi orang yang marah itu seringkali tertutup mata hatinya. Ketika marah, kadang dia tidak sadar bahwa yang dimarahi itu adalah istrinya sendiri, orang yang dicintai. Mengapa marah? Karena saat itu hatinya tertutup oleh omongan, oleh tindakan, sehingga omongan dan tindakan itu bisa merubah suasana hati kita menjadi kotor. Kita teringat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, Haji Abdurrahman Wahid. Kalau seseorang hatinya masih bisa dipengaruhi oleh ucapan dan tindakan orang lain, berarti kondisi spiritualnya itu masih dasar. Kondisi hatinya masih bisa dipengaruhi oleh ucapan dan tindakan. Orang yang memiliki laku kesucian jiwa, dia akan menjaga
jiwa, hatinya untuk senantiasa suci dan bersih dan tidak terpengaruh oleh ucapan ataupun tindakan orang lain. Biarlah orang mengatakan apa yang dia mau katakan. Biarlah orang mau berbuat apa yang mau dia perbuat. Seyogyanya semuanya itu tidak mempengaruhi hati dan mengotori hati kita. Ikhwanul Ahmad rahimakumullah. Begitu juga ketika kita meluapkan marah kepada orang lain. Luapan marah itu hakikatnya kembali kejelekannya, keburukannya bukan orang yang kita marahi, tetapi keburukan akibat yang ditimbulkan adalah kembali kepada diri kita sendiri. Orang lain setelah kita marahi, sudah tidak ada urusan mereka pergi kemana. Tetapi akibat kita marah, bisa memompa, merusak jaringan jantung kita. Bisa menyumbat aliran darah kita. Bisa mempengaruhi kerja jantung kita. Dan lain sebagainya. Artinya, kita sendiri yang akan rugi terhadap apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam kolbu kita. Ikhwanul Ahmad rahimakumullah. Seringkali kita merasa rasa timbul dari ungkapan hati kita. Ketika kita merasa menjadi orang yang kaya, maka orang yang merasa menjadi orang yang kaya itu akan sering merasakan dimiskinkan. Ketika kita merasa orang yang kaya berada di tengah-tengah orang yang lain, lalu kita timbul rasa orang yang paling kaya, maka kita sering dimiskinkan rasa kita. Memangnya orang-orang ini tidak tahu apa? Aku ini hadir di lokasi ini, di acara ini, membawa Alphard yang terbaru. Apakah mereka tidak tahu aku orang kaya? Maka timbul, semakin dia merasa dirinya kaya, makin terasa bagi dia bahwa dia akan dimiskinkan oleh perasaan dirinya sendiri. Ikhwanul akhwat. Jika seseorang semakin memiliki rasa paling pintar, merasa lebih pintar, maka dia akan semakin merasa dibodohkan. Apa orang tidak ngerti apa? Aku ini kiai. Aku ini wakil talqin. Aku ini mondok. Kitabku ngelontok. Kok tidak dihormati? Nah, dia merasa, semakin dia merasa bahwa dirinya ini orang kaya, maka semakin dia akan merasakan, semakin merasa dia orang pintar, maka semakin dia akan merasakan dibodohkan oleh orang. Ketika dia merasa memiliki kedudukan yang tinggi daripada orang lain, maka dia akan merasakan seringkali direndahkan. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, oleh rasanya sendiri. Apa orang lain tidak tahu bahwa aku ini adalah pejabat? Apa orang lain tidak tahu bahwa saya ini kedudukannya tinggi? Maka dia semakin merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka dia akan semakin sering merasakan direndahkan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Ketika ada orang, mohon maaf, yang merasa paling cantik umpamanya, dengan pakaian yang mewah, dengan dandanan muah yang luar biasa,
Ketika hadir di tengah-tengah masyarakat dan dia merasa paling cantik, maka dia akan merasakan dijelekkan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Dari kesimpulan ini, dari pelajaran yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita perbuat itu hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Orang lain akan menanggung akibatnya sendiri dan kita akan menanggung apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat sendiri, tidak ada soal dengan orang lain. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kuantitas yang ada pada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai murid daripada guru agung kita, Bangsa Syah Baos. Maka dari situ kita tingkatkan kuantitas kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang baik. Kita ini adalah umat Muhammad yang baik. Kita ini adalah murid dari Abah yang baik. Oleh karena itu, Bangsa Abah sering mengingatkan untuk menjaga amal baik, bukan nama baik. Mari kita sering-sering menengok ke dalam hati kita. Ada apa di sana? Sering-seringlah kita menengok kepada kalbu kita. Ada apa di sana? Kalau di sana terdapat kotoran, kesombongan, merasa lebih pintar, merasa lebih senior dari yang lain, maka hempaskan. Buanglah ke tempat sampah. Kita bersihkan, kita bersihkan, kita bersihkan. Dengan zikir yang telah diajarkan oleh guru agung. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, juga manfaat untuk panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan berkah dan karomah guru agung kita, Pak Ngersah Abaos. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.